Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Assalamualaikum Bu Risma, saya Amri Bu dari Republika. Kan kabarnya memang warga di sana sempat mengeluhkan lambannya bantuan begitu, sampai ada yang katanya sempat menolak. Karena mungkin aparat perangkat di sana yang menjadi kendala. Nah, ini gimana Bu untuk menjadi solusi ke depannya? Jadi yang pertama itu memang kenapa terlambat? Kayak saya tuh terhambat karena cuaca. Jadi kemarin kan kita bawa barang turunnya di Maumere. Nah, Maumere jalan darat ke Larantuka, kemudian nyebrang ke Odonara. Nah, ini sempat kita nggak bisa nyebrang karena memang cuaca nggak bagus. Waktu itu saya paksakan, kamu sudah pokoknya gimana caranya berangkat nyebrang. Seperti itu. Jadi masalahnya yang terjadi adalah transportasi angkutan barang. Kalau penyediaan barang itu sangat mudah sekali sebetulnya. Cuman tadi karena transportnya sulit, sehingga kita juga kesulitan membawa barang ke sana. Seperti itu. Contohnya misalkan di Adonara. Di Adonara itu tidak ada landasan misalkan digunakan untuk landasan pesawat. Nggak bisa. Jadi kita terpaksa harus mengangkat barang itu dengan barang dengan manual seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Saya kemarin jelaskan, saya juga dimarahi kemarin. Ya, saya juga jelaskan bahwa kami bukan tidak mau, tapi nggak bisa kami ke sini. Sebetulnya saya maunya dari Bima langsung ke Odonara, tapi nggak boleh terbang karena cuacanya memang tidak bagus. Jadi saya jelaskan ke warga, terus akhirnya mereka mengerti. Baik, begitu, ya. Ada lagi, silakan Mas. Izin Bu Menteri, Irianda dari Kompas TV. Ibu, terkait teman-teman Tagana yang sekarang ada di NTB ataupun NTT, mungkin bisa dikasih pesan bagaimana kemudian agar mereka yang mungkin tengah dan akan pergi ke sana juga ini bisa melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien untuk membantu saudara-saudara di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin juga mereka kagok ya, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan saat itu. Ada beberapa memang kemudian saya ajarkan bahwa tidak boleh kita menunggu. Kita harus proaktif kalau di bencana itu, tidak bisa kita nunggu-nunggu. Jadi saya jelaskan begitu, kita ajari. Alhamdulillah saya tinggal itu mereka sudah bisa berjalan. Karena memang peralatan sendiri sangat terbatas sehingga saat kemarin ini kita bawa kompor. Jadi kemarin kesulitan, tidak ada kompor dari gas. Lah kan lama masaknya, padahal yang dimasak ribuan, kalau hanya pakai minyak tanah kan lama. Sehingga kemarin beli kompor, baru dipakai karena kompor yang untuk rumah tangga itu kemudian ambles gitu. Nah ini kami juga bawa kompor ke sana untuk besok pagi. Sehingga dengan harapan mereka bisa gunakan, tapi ini nanti teman-teman kalau mau lihat barangnya ada di mana? Loh, udah kamu kirim ke sana? Udah dibilang, hah? Ya barang sudah di sana. Seperti itu. Ada catatannya barang ya yang mau kita bawa besok. Apa saja barang? Apa? Ya kemarin saya sampaikan masa ya nanti kalau lama harus makan mie instan terus gitu. Akhirnya saya sampaikan kemarin kita belikan telur terus gitu. Akhirnya kita belikan abon, kemudian ada kering tempe, ada kering kentang seperti itu. Ya. Ini terkait juga dengan bahan makanan, terus beberapa bahan yang tadi Ibu sebutkan kayak kurangnya kompor dan lain-lain. Sebenarnya mungkin tenaga teman-teman Tagana di sana udah ada, tapi tadi sumber daya barang-barangnya masih belum. Kira-kira kalau dari Kementerian Sosial
platform atau link apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang mungkin mau membantu makanan atau mungkin barang-barang yang bisa melalui Kementerian Sosial nantinya. Makasih, Bu. Ya, jadi kami berharap kalaupun toh kita mengirim makanan, itu bisa makanan jadi, kemudian juga bisa pakaian, bisa juga kasur lipat itu, kemudian bisa untuk makanan anak, biskuit seperti itu. Jadi itu menurut saya akan sangat bermanfaat karena rata-rata mereka kan itu terkena banjir bandang begitu, sehingga mereka butuh untuk tempat tidur, mereka bisa tidur dan sebagainya. Selama ini ya mereka menggunakan seadanya begitu, dan itu campur dengan lumpur begitu. Nah, jadi kalau ada yang mau membantu, silakan. Kalau misalkan akan sangat membantu kalau itu berupa makanan yang siap untuk dikonsumsi. Makanan anak berupa biskuit seperti itu, kemudian juga pakaian-pakaian baik untuk dewasa maupun anak-anak. Meskipun kami kemarin juga membawa pakaian dan selimut serta kasur, tapi itu masih menurut saya masih kurang gitu. Karena kita pun punya keterbatasan sehingga ada beberapa barang kita yang harus kita tinggal karena kita tidak muat untuk mengangkut itu semua, seperti itu. Bisa melalui kami, bisa melalui. Ya, nanti kami akan buatkan posko di sini, nanti untuk telepon saya akan siapkan. Terus terang, karena saya melihat begitu banyaknya yang terdampak, sehingga menurut saya inilah wujud kepedulian gotong royong kita untuk membantu saudara-saudara kita. Seperti itu. Ya, baik, silakan. Izin Bu, Fadli dari CNN Indonesia. Hanya ingin menegaskan Bu, mengingat medannya yang cukup berat dan beberapa wilayah harus di-cover, itu apakah dari Kementerian Sosial itu ada prioritas daerah-daerah tertentu, maksudnya urutannya atau seperti apa? Dan mengenai transportasi, apakah memang untuk mengakses daerah-daerah yang cukup sulit itu, apakah diperlukan kecepatan misalnya dengan melalui udara seperti helikopter dan segala macam dan transportasi lainnya gitu Bu? Terima kasih. Betul. Kalau untuk urusan bencana kita nggak boleh ada prioritas karena ini menyangkut nyawa dan menyangkut kebutuhan. Terutama kemarin ada ibu mau melahirkan, terus kita bawa terbang yang melahirkan itu ke Larantuka. Jadi yang pasti kita semua kalau bisa kita bantu secepatnya. Jadi kita bantu, bahkan kita ada kirim barang dari Surabaya. Karena kalau dari Surabaya beda 1 jam kalau dari Jakarta. Jadi kalau yang bisa kita kirim dari Surabaya kita kirim. Kalau bisa kita kirim dari Jakarta, kita kirim dari Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian bukan karena saya dari Surabaya, karena memang lebih dekat. Dan di sana juga ada angkutan-angkutan yang bisa digunakan. Nah, yang berikutnya adalah tadi memang kita gunakan sebagian, kalau yang urgen kita gunakan pesawat. Jadi seperti besok kita gunakan Hercules karena kita ngangkut barang bukan hanya manusia tapi juga barang, sehingga kita meminta bantuan dari Bapak Panglima TNI untuk Herculesnya seperti itu. Jadi memang enggak bisa sepenuhnya kita rely on pesawat karena ada terbatasan. Jadi ada yang memang mungkin ini kita lewat darat, kita sudah menghubungi perahu yang akan nyebrang ke Udonara dan nanti kita lihat ke Sumba Timur kita akan. Yang kemarin kita kirim barang itu dari Surabaya langsung diangkut pakai pesawat di Sumba Timur. Seperti itu. Baik, ada lagi? Bentar ya. Bu Risma, saya Lusius Genik dari Tribun News. Bu, berdasarkan catatan BNPB, itu ada banyak desa dan juga kecamatan yang terisolir akibat jembatan putus atau enggak tanah longsor. Bagaimana memastikan bantuan itu terdistribusikan secara merata gitu?
Ya. Kalau boleh tahu juga ada berapa sih jumlah desa kecamatan yang terisolir akibat jalan longsor apa jembatan putus itu, Bu? Aku ndak hafal ya, namanya susah-susah soalnya ngapalin aja susah. Namanya susah-susah. Nelu apa gitu, macam-macam. Mohon maaf ya, nanti tak kasih datanya. Tapi aku ndak hafal soalnya. Tapi bahwa meskipun jembatan putus, kayak kemarin itu kita masih bisa lewat, tapi meskipun dengan jalan kaki. Dengan jalan kaki seperti itu. Nggak bisa memang kalau pakai mobil nggak bisa. Jadi tapi masih bisa pakai jalan kaki, artinya distribusi makanan ya seperti itu. Kita kontak kepala desanya, kemudian warganya yang akan membantu mengambil makanan itu dan kemudian dibagi ke warganya seperti itu. Meskipun ada banyak sekali jembatan yang putus betul itu. Seperti itu. Mas, silakan. Sedikit menambahkan Bu, mungkin ini kan menjadi evaluasi ya Bu, khususnya di kawasan Alor dan sekitarnya begitu, dengan keterbatasan dan segala macamnya. Kira-kira dari Kemensos apa nih yang perlu dievaluasi untuk kedepannya apabila ada bencana di wilayah tersebut, kejadian keterlambatan, akses fasilitas dan segala macamnya itu bisa lebih cepat diatasi begitu Bu. Ya tadi maunya, ya ini kan pikiranku aja ya kan. Misalkan, tapi kami nggak punya anggarannya di kementerian kami. Hanya kemarin tadi saya sampaikan ke Mas Timi, kita bisa ya, Mas kalau itu seandainya kita punya kapal Roro gitu, ferry Roro yang gede, bisa untuk menumpang manusia penumpang, kemudian bisa untuk barang yang nanti dikelola antar daerah di situ, maka kemungkinan kita akan bisa terbantu. Cuman tadi dicek berapa harganya, ya lumayan gitu ya, harganya lumayan. Tapi saya yakin mungkin kita bisa nanti, cuman butuh waktu kita mengumpulkan uang itu untuk kita bisa membantu warga di sana yang nanti mungkin bisa menghubungkan antar pulau. Jadi contohnya Alor itu ada Kabupaten Alor pulau sendiri, ada Pantar itu bagian dari Alor, itu pulau sendiri. Jadi kayak case-nya Odonara itu sebetulnya induknya ibu kota kabupatennya itu ada di Larantuka. Itu harus nyebrang gitu. Jadi pulau-pulaunya banyak sekali. Jadi karena itu mungkin akan bantu kalau kita punya kapal seperti itu. Nanti kita kumpulin lah sumbangan. Ya. Dibantu teman-teman media. Baik, kita beri kesempatan buat kita bisa ya Bu. Ya, Mas Timi, silakan Mas Timi.